Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga begitu kan. Megawati Ganjar duduk berdampingan di pelantikan Walkot Semarang. Seolah-olah Ibu Megawati cuek kepada Pak Ganjar begitu kan. Ada apa begitu? Ini lihat saja dari video ini begitu kan. Apakah selama ini dukungan tiket satu capres untuk PDIP akan diberikan kepada Pak Ganjar? Ya tentu saya kira tidak begitu kan. Ya karena apa? Karena Puan Maharani yang cocok menjadi calon presiden ya untuk mendampingi Pak Prabowo bisa jadi, atau bisa mendampingi Pak Airlangga begitu kan. Ini cukup menarik sekali untuk gabung di situ begitu. Tetapi ya kalau Mbak Puan tidak maju sekarang ya sia-sia begitu kan. Dalam artian ini kesempatan emas untuk Mbak Puan begitu kan untuk maju di Pilpres 2024. Tahun sebelum tahun-tahun nanti itu belum ada kesempatan seperti ini. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ada apa ya? Kok agak cuek Ibu Megawati terhadap Pak Ganjar seperti ini? Megawati menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang ya. Heva Arita Gunarianti Rahayu. Megawati tampak duduk di barisan kursi paling depan di samping Ganjar Pranowo. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan dari inilah yang kemudian memberikan pidatonya terhadap pelantikan ini, dan ini mendapatkan apresiasi dari Ibu Megawati. Tetapi Ibu Megawati masih melihat dari tepuk tangannya sudah kelihatan begitu kan. Sedangkan Hasto semangat sekali begitu. Akankah ini menjadi calon presiden? Ya tentu menurut saya pribadi walaupun pencitraan seperti ini ya menurut saya jauh begitu kan. Karena menurut saya pribadi apa yang dilakukan Ganjar selama ini, apa prestasinya, itu yang disebutkan hari ini begitu. Dan bahkan bahkan ini diajukan Megawati, Ganjar gemar pencitraan di media sosial tapi minim kerja. Itulah yang menunjukkan bahwa Pak Ganjar selama ini hanya tiktokan begitu kan. Prestasinya apa begitu? 2 periode tidak punya prestasi apa-apa ya. Inilah yang kemudian dilihat Ibu Megawati sendiri, apalagi soal banjir begitu. Dan bahkan alhamdulillah akhirnya sepertinya Ganjar dapat dukungan dari Megawati. Jadi kapan nih deklarasi dukung Ganjar? Wow. Sedangkan para cebong dan buzzer sudah kepengen banget untuk deklarasikan Ganjar ini begitu kan. Bahkan diklaim padahal Ibu Megawati belum memberikan pernyataan atau statement terkait dukungan untuk mengusung Anies Baswedan begitu, mengusung Pak Ganjar begitu kan. Kenapa kok di justice hari ini? Wah, luar biasa lah. Seperti itulah para cebong begitu kan. Siap dan dukung Mbak Puan the next presiden. Ini support terus Mbak Puan ya. Saya setuju, lebih setuju dari Mbak Puan daripada Pak Ganjar begitu. Kelihatan hasil kinerjanya begitu kan. Bahkan ya Mbak Puan is the best. Banyak yang menginginkan Mbak Puan selama ini begitu untuk tampil di Pilpres di 2024 menjadi wakil begitu. Ketua Umum tentu lebih tahu detail tentang para kadernya. Apa yang dibanggakan Ibu Mega dari Ganjar, kinerja membela ya, membel kemiskinan terbanyak di Jawa, wajar diajukan. Selfie seni, selfie sini, cuma biar terkenal. Padahal Semarang dan lain-lain banjir. Wow, ini menarik juga, tamparan keras dari dari masyarakat begitu kan. Apa yang selama ini benar, apa yang diselamakan Ibu Megawati, padahal dari dulu sudah mewanti-wanti terhadap banjir di Jawa Tengah. Ya karena mungkin menghiraukan ya akhirnya seperti itu begitu. Ini artinya Ganjar nggak bisa kerja, iya begitu. Ya bisa kerja tapi apa ya, untuk menghasilkan sebuah prestasi itu tidak punya ide seperti itu begitu. Ini DP ada yang ngaku-ngaku diundang jadi pembicara G20. Wow, strategi biar kadrun bahagia dulu. Wow, ini sudah ada yang pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Megawati Ganjar duduk berdampingan di pelantikan Wali Kota Semarang. Ini menunjukkan apa? Ada sesuatu agak cuek begitu kan, Ibu Megawati dengan Pak Ganjar. Sedangkan Pak Ganjar ya karena ini adalah kader ya petugas partai ya harus siap begini begitu kan. Bahkan ini Semarang, Ketua Umum DPP Megawati ya Soekarno Putri datang di Gedung Gradika, kawasan kantor Gubernur Jawa Tengah, untuk menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Heviarita Gunarianti Rahayu.
Megawati tampak duduk di barisan kursi paling depan di samping Ganjar Pranowo. Dari pantauan detik datang di lokasi bahwa sekitar pukul 11.50 Megawati terlihat masuk ke area pelantikan. Megawati masuk didampingi oleh Hafiriati Gunarayanti Rahayu atau Mbak Ita yang akan dilantik. Sementara Gibran belum terlihat memasuki area pelantikan. Bahkan awalnya Megawati duduk diapit oleh Ganjar dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun ya sebelum acara dimulai tempat duduk Hasto diberikan kepada Mbak Ita. Usai acara dimulai, sumpah jabatan Mbak Ita itu menjadi wali kota Semarang pun dimulai. Mbak Ita menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali kota Semarang sisa jabatan 21 sampai 2026 dan sanggup mensejahterakan rakyat. Bahkan sebelumnya Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri pelantikan wali kota Semarang. Hafiriati Gunaryanti Rahayu atau Ita tampak hadir dalam acara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dari pantauan Detik Jateng bahwa penampilan barongsai di Jalan Pahlawan kelompok Rabana tari-tarian dan pernak-pernik warak ngendong khas Semarang menyambut kedatangan Ibu Megawati yang mulai masuk di gerbang kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah. Dan bahkan setelah Megawati turun dari mobil dan masuk ke gedung lokasi acara, para pejabat lainnya ikut masuk mulai dari Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Handi kemudian Ganjar Pranowo. Artinya apa selama ini? Ya wajarlah di Jawa Tengah memang gembongnya adalah partai PDIP begitu. Tetapi perlu diingat seolah-olah ada redaksi bahwa spekulasi bahwa dari pertemuan Ganjar dan Ibu Megawati seakan-akan dicuekin Pak Ganjar begitu kan. Ada apa begitu? Dan bahkan di pelantikan kemarin ya di HUT PDIP ya bahwa menunjukkan bahwa Pak Ganjar tidak pernah disebut oleh Ibu Megawati. Ada apa begitu kan? Inilah yang menunjukkan bahwa apakah Pak Ganjar tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024? Saya rasa tidak begitu. Karena tiket itu diberikan ke Mbak Puan begitu. Kalau Mbak Puan sudah masuk di situ ya menjadi wakil ya, entah wakilnya Prabowo atau wakilnya apalagi tambah wakilnya Anies Baswedan, ya bisa jadi kemenangan itu mutlak begitu. Jadi saya rasa inilah yang harus kita amati betul bahwa persoalan hari ini adalah ya persoalan demokrasi kita begitu kan. Sering ya Pak Ganjar ini disebut-sebut bahkan relawan-relawannya disebut sebagai sering memberikan sembako begitu. Apakah politik atau demokrasi harus seperti ini terus begitu? Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Apakah sembako-sembako inilah yang kemudian menjadi catatan untuk menarik orang untuk datang di acara Ganjar, relawan Ganjar dan sebagainya begitu kan. Ini sudah mencederai demokrasi sebenarnya. Bahkan hanya banyak orang yang berspekulasi hari ini karena Ibu Megawati berdampingan dengan Pak Ganjar, ada yang berspekulasi bahwa Pak Ganjar akan didukung oleh Ibu Megawati padahal belum ada pernyataan itu begitu. Dan bahkan para cebong dan buzzer sudah mengklaim hari ini ya bahwa seolah-olah Pak Ganjar didukung oleh Ibu Megawati padahal tidak begitu. Akhirnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi ya seperti itu begitu kan. Bahwa Ibu Megawati hanya menghadiri pelantikan pelantikan di Jawa Tengah begitu kan. Terkait dengan inilah yang kemudian bahwa ya mungkin di wali kota Semarang mungkin ya sudah banyak ya dalam artian karena memang dia tempatnya PDIP ya banyak yang menyambut tentunya begitu kan. Hasto juga ada di situ begitu. Tetapi sepertinya Hasto dengan Pak Ganjar saling lirikan begitu. Ada apa begitu? Jangan-jangan mungkin ya Pak Hasto tidak cocok kepada Pak Ganjar kan kira-kira seperti itu. Inilah muncul spekulasi di masyarakat begitu kan. Tetapi langkah Hasto itu luar biasa sekali ya menjadi dibesarkan oleh partai PDIP yang luar biasa dan kinerja Hasto saya rasa lebih baik daripada Pak Ganjar begitu kan. Karena ya Pak Hasto itu mengurusi partai PDIP semuanya dan pasti akan kemenangan-kemenangan yang memang melibatkan Pak Hasto ini begitu. Tapi daripada Pak Ganjar saya rasa lebih cocok Hasto begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.